Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kami dari kelompok Bakmi Bakar JIS ingin memberikan presentasi tentang proposal kami, proposal program kreativitas mahasiswa atau PKM di bidang kewirausahaan mengenai produk kami, makanan berupa makanan, yaitu bakmi bakar yang beranggotakan Indah Herunisa, Irfan Nurfauzan Saputra, Juan Reksi Teresius Pratama, dan Joshua Nathaniel Zega. Untuk bab pertama, yaitu pendahuluan, akan disampaikan oleh rekan saya, Irfan Nurfauzan Saputra, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Yang pertama saya akan jelaskan tentang latar belakang mengapa kami membuat inovasi bakmi Makarjis ini. Baik, seiring perkembangan jumlah penduduk yang bertambah, maka bertambah pula kebutuhan manusia akan pangan, sandang, dan papan. Saat ini sudah banyak inovasi yang dilakukan terhadap makanan yang sudah ada. Berbagai macam eksperimen dari mulai mengubah bentuk hingga menggabungkan kedua makanan yang berbeda menjadi satu banyak dilakukan demi memenuhi permintaan pasar di bidang kuliner. Penampilan dan cara penyajian yang berbeda juga bisa menjadi nilai keunikan suatu makanan. Melihat keadaan ini, maka membuka peluang bagi para produsen untuk membuka sebuah usaha baru dalam produk makanan. Makanan dengan cara penyajian dibakar ini semakin populer, bukan hanya menjadi keunikan dalam cara penyajian, tetapi juga memberikan cita rasa baru terhadap makanan. Aroma asap setelah pembakaran itulah yang menjadikan penyajian makanan dengan cara dibakar ini semakin populer. Bukan hanya memperhatikan kepopuleran penyajian dengan cara dibakar, kami juga ingin memberikan kuliner yang enak dan juga sehat untuk konsumen. Pemilihan bahan yang akan dilakukan juga perlu diperhatikan dalam perencanaan produk ini. Menurut beberapa pengusaha bakmi, peluang usaha ini masih terbuka lebar, mengingatnya banyaknya penggemar bakmi. Walaupun banyak saingan, usaha ini masih cukup menggiurkan. Salah satu kuncinya adalah bagaimana membuat resep mie ayam yang enak. Selain itu, pengaruh tempat juga menentukan keberhasilan dalam usaha ini. Dengan pengelolaan yang baik, usaha ini akan berjalan dengan sukses. Baik, di halaman selanjutnya ada rumusan masalah yang mana rumusan masalahnya kami rumuskan dalam 2 poin berikut ini. Yang pertama adalah bagaimana cara membuat variasi dari makanan yang biasa dijajakan atau dibeli berbagai kalangan sehingga menjadi lebih menarik dan spesial. Yang kedua, hal apa yang dapat membuat konsumen tertarik sehingga memutuskan untuk membeli usaha yang kita buat. Untuk tujuan, di sini kami membuat 4 poin tujuan, yaitu yang pertama, membantu memperkenalkan inovasi kuliner kepada halayak luas. Yang kedua, membantu memulihkan sektor kuliner di Indonesia. Yang ketiga, melatih mahasiswa untuk menjadi pribadi yang kreatif, inovatif, dan problem solver, khususnya di bidang wirausaha. Yang keempat, untuk meningkatkan peluang usaha kuliner khususnya di Universitas Pembangunan Jaya. Selanjutnya adalah luaran yang diharapkan. Dengan dirancangnya usaha berupa bakmi bakar jus ini, maka luaran yang diharapkan adalah yang pertama, produk berupa makanan yang kami rancang ini sifatnya dapat menambah pilihan atau variasi makanan sehingga lebih istimewa. Yang kedua, produk berupa makanan yang kami rancang ini dapat membantu memulihkan sektor kuliner Indonesia karena istimewa dan memiliki cita rasa yang khas. Yang ketiga, produk berupa makanan yang kami rancang ini dapat menjadi jembatan agar dapat memperkenalkan variasi kuliner di Indonesia ke halayak luas. Baik, di halaman selanjutnya adalah bab 2, gambaran umum dan rencana usaha yang akan dijelaskan oleh Juan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Suara saya jelas. Ya, oke. Di bab 2 ini, gambaran umum dan rencana usaha yang akan kami buat. Yang pertama ada jenis nama dan karakteristik kami. Produk yang kami rancang adalah sebuah usaha makanan yang bernama Bakmi Bakar Jis. Dengan slogan, rasanya bikin gak bisa lupa. Yang mana artinya, setelah orang-orang mencoba makanan ini, maka rasanya bikin gak bisa lupa karena rasanya yang enak, istimewa, dan bercita rasa keras. Usaha yang kami rancang ini memiliki logo seperti yang tertera pada slide. Keunggulan dan manfaat produk kami. Produk berupa usaha makanan yang telah dirancang ini memiliki keunggulan serta manfaat berupa dibuat menggunakan bahan alami dan tanpa pengawet sehingga dapat dikonsumsi oleh semua kalangan masyarakat. Selain itu, bakmi bakar jis ini juga tergolong bisnis yang baru dan menjanjikan. Walaupun sudah ada beberapa yang memiliki usaha bakmi bakar, namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang kuliner yang satu ini. Karena itulah, usaha ini dapat dikatakan bahwa masih memiliki peluang yang cukup besar untuk meraup keuntungan. Masyarakat pada umumnya menginginkan suatu hal yang berbeda dari yang sudah ada sebelumnya.
Hal ini juga berlaku di bidang kuliner. Maka dari itu, kami berpikir bagaimana cara membuat sesuatu yang baru yang pastinya disukai oleh semua kalangan masyarakat. Kami membuat suatu inovasi yaitu bakmi bakar jis. Jika selama ini orang-orang cuma tahu bahwa bakmi kuah atau bakmi goreng, maka kami ingin membuat sesuatu dengan varian baru yaitu bakmi bakar. Peluang pasar dari produk kami. 1. Potensi pasar. Bakmi bakar jis ini memiliki sasaran konsumen yaitu mahasiswa, pegawai, dan masyarakat umum di sekitar kampus UPJ. Berdasarkan pengamatan dan survei yang telah kami lakukan, daya beli konsumen tersebut dibilang cukup tinggi terhadap masyarakat terhadap produk baru, sangat unik dan positif. Kedua, daya jual. Kelebihan dari bakmi bakar jis ini adalah sebagai produk praktis dan inovatif dengan pilihan menu yang variatif yang tentunya sesuai dengan selera lidah konsumen Indonesia, sehingga produk ini memiliki daya jual yang cukup tinggi. 3. Potensi pengembangan usaha. Yang pertama, tingkat beli konsumen yang cukup tinggi terhadap produk yang menarik dan variatif. Kedua, menghasilkan keuntungan yang tinggi dengan pengolahan sederhana. Ketiga, membangun lapangan kerja yang baru bagi masyarakat. Strategi pemasaran yang akan diterapkan dalam produk kami, yaitu dalam memperkenalkan produk bakmi bakar kami. Pertama, kami akan memberitahukan dan mengajak teman atau orang di sekitar untuk memperkenalkan usaha ini. Lalu kami akan menggunakan media sosial untuk mempromosikan inovasi bakmi bakar kami sehingga khalayak umum bisa mengaksesnya dengan mudah, kapan saja dan di mana saja. Kami juga akan membuat poster tentang usaha kami yang bertujuan untuk mempromosikan dan menyebarkan diskon agar orang lain tertarik untuk mencoba usaha bakmi bakar kami. Analisis kelayakan usaha. Dalam memulai suatu usaha, dibutuhkan analisis untuk menilai layak atau tidaknya suatu usaha dalam kurun waktu jangka panjang. Nah, berdasar analisis kami, aspek-aspek dalam menganalisis kelayakan terbagi atas. Yang satu, aspek pasar dan pemasaran, segmentasi target dan posisi produk, berpenghasilan menengah ke atas, berprofesi siswa atau mahasiswa, pegawai atau karyawan, berusia anak-anak sampai dewasa. Target pasar, seluruh staf, pegawai, dan mahasiswa di UPJ, serta masyarakat di sekitar UPJ. C. Posisi produk. Posisi produk yang berkualitas dengan harga yang bersaing. Strategi pemasaran menerapkan strategi diferensiasi. Produk dibuat secara unik dengan diferensiasi appearance dan rasa. Penetapan bauran pemasaran terdiri dari A. Produk unik tergolong baru. B. Price, bersaing dengan produk lain. Harganya sekitar 17.000 sampai 25.000. Ketiga, place atau tempat. Produk dipasarkan di UPJ. Kedua, aspek manajemen dan organisasi. Saat ini tenaga kerja berjumlah 4 orang, yaitu kami berempat di bagian produksi dan pemasaran. Ketiga, aspek lingkungan. Usaha makanan ini tidak menghasilkan limbah yang bersifat merusak lingkungan. Bentuk limbah atau sampah yang dihasilkan berupa bekas bungkus makanan atau bahan baku, bisa dibuang ke tempat sampah biasa, juga produk gagal bisa dibuang seperti sampah biasa. Yang berikutnya, bab 3 metode pelaksanaan akan dibawakan oleh teman saya Indah Hairunisia. Persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan menjelaskan bab 3, yaitu metode pelaksanaan. Pertama, yaitu persiapan dan pengolahan. Hal yang kami lakukan pada tahap ini adalah menyusun tim kerja, kemudian melakukan survei, seperti halnya mengetahui kondisi pasar dan pesaing, mengetahui permintaan dan minat konsumen, kemudian mencoba untuk memposisikan diri sebagai seorang konsumen, sehingga kami dapat melakukan perencanaan strategi apa saja yang sekiranya diinginkan oleh pembeli, membuat resep semaksimal mungkin sehingga rasanya lebih spesial, merancang tampilan makanan atau plating yang menarik serta enak dipandang oleh pembeli. Lalu, kami akan menyusun timetable pengerjaan, menyusun anggaran yang akan diperlukan. Kemudian, bahan dan alat yang digunakan. Untuk alatnya sendiri, yang pertama ada baskom, yang kedua ada pisau, yang ketiga ada ember plastik, yang keempat adalah penggorengan atau wajan, yang kelima ada tampah, yang keenam ada kantong plastik sebagai pembungkus, yang ketujuh ada keranjang bumbu, yang kedelapan ada kompor gas, yang kesembilan serbet, 10 spatula, 11 gas LPG, ke-12 sarung tangan plastik, 13 peralatan untuk menggoreng.
Untuk bahannya, kami menggunakan bahan mie mentah hijau yang berkualitas. Yang kedua, menggunakan ayam paha file. Yang ketiga, bumbu dapur. Selanjutnya ada telur dan daun pisang. Selanjutnya, bab 4 akan dijelaskan oleh teman saya, Joshua Ratanaya Zega. Oke, terima kasih Indah. Nah, untuk melaksanakan atau merealisasikan rencana kita atau ide bisnis ini dibutuhkan anggaran biaya. Nah, kita sudah merincikan beberapa anggaran yang dibutuhkan agar ide bisnis ini dapat realisasikan. Berikut anggaran yang diperlukan dalam mengembangkan usaha ini dalam bentuk tabel. Di sini kita ada biaya penyewaan ruko, stand atau tempat berjualan bakmi bakar. Karena yang pasti kita butuh tempat ya untuk berjualan. Di sini kita bisa lihat harganya itu 2,5 juta dalam jangka waktu per bulan. Lalu di bawahnya ada peralatan yaitu kompor panggang 4 tungku, gunanya agar kita bisa melayani lebih banyak pembeli dan tidak memakan waktu untuk memproses pesanan. Itu harganya Rp800.000 dengan pembelian hanya 1 kali. Lalu di bawahnya lagi ada peralatan makan. Di situ seperti ada piring atau sendok, garpu. Peralatan makan itu kita memberikan kisaran harga 600.000 dengan jangka waktu 1 kali beli. Lalu di bawahnya ada mini fridge atau kulkas kecil dengan harga 1.700.000. Itu kita beri jangka waktu 1 kali beli saja. Lalu di bawahnya lagi ada mie mentah hijau. Ini adalah bahan pokok kita nanti yang akan digunakan untuk membuat bakmi bakar. Harganya itu 135.000 per 5 kilo ya. Dan ini kita beli setiap minggu per minggu. Lalu di bawahnya ada ayam paha filet. Itu harganya 175.000 per 5 kilo, sama kita beli per minggu. Lalu di bawahnya ada bumbu dapur 100.000 kita beli per minggu. Telur ada 150.000 per 5 kilo per minggu. Lalu di bawahnya lagi ada daun pisang untuk membungkus mie-nya, itu 50.000 per 50 kilo kita beli per minggu. Dengan total harga yang ada di tabel kita totalkan itu menjadi 6.210.000. Lalu bisa di-scroll lagi ke bawah. Lalu kita juga menghitung beberapa jumlah operasional di situ dalam 1 hari ya. Dalam 1 hari kita menargetkan habis mie itu 25 piece, itu dikali 2.700 karena 1 piece itu 2.700 dengan pengeluaran 67.500 untuk mie per hari. Lalu ayam 2 kilo dikali 35.000 itu 70.000. Lalu ada telur 2 kilo dikali 30.000 menjadi 60.000. Terus ada bumbu tidak bisa dipastikan karena kita masih masih tidak ada gambaran bumbunya akan terpakai seberapa banyak. Jadi kita di sini kita bulatkan saja menjadi 40.000. Lalu ada daun pisang 2 kg dikali 10.000 menjadi 20.000. Total pengeluaran sehari itu kita ada Rp257.500. Nah, biaya produk ini lalu di bawahnya ada biaya produk, rincian biaya produk di luar keuntungan ya. Ada mie 2.700 per pieces. Lalu di bawahnya ada ayam 35.000 per 100 gram. Lalu ada telur, kecap itu termasuk bumbu-bumbu yang nanti kita bikin untuk menjadikan telur kecap, itu kita hargai dengan Rp2.000 per setengah butir. Berarti kalau 1 butir itu 4.000. Lalu di bawahnya ada bumbu Rp3.000, daun pisang Rp1.000, sewa tempat Rp5.000. Total biaya produk total biaya produk di luar keuntungan yang kita rincikan itu 17.200 per porsi. Dan target kita adalah sehari menjual 25 porsi saja untuk awal-awal ini. Jadi totalnya di sini adalah 305.000 per 25 porsi. Nah, kita mempunyai rencana untuk menjual satu porsinya itu 20.000. 20.000. Jadi kalau misalnya kita hitung-hitung hasil penjualan 1 bulan itu kita bisa dapat 20.000 dikali 200 porsi, itu kita bisa dapat 4 juta. Hasil penjualan 1 tahun, jika kita 4 juta itu kita dikalikan 12, itu kita bisa dapat 45 juta. Jadi
bisa dihitung-hitung lagi ya. 7.200 itu modal bersih. Modal bersih. Lalu kita mengambil keuntungan dengan menambahkan harga menjadi 20.000 per porsi. Itu saja untuk gambaran awal atau presentasi untuk ide bisnis kami di PKM kewirausahaan ini. Sampai bab sini dulu. Ya, itu saja. Kami menyadari masih banyak kekurangan yang ada dari kelompok kami. Kami sangat membuka jika ibu dosen memiliki beberapa koreksi terhadap kelompok kami. Kami sangat menerima koreksi itu dan kami sangat menerima bimbingan untuk kedepannya mengenai pembuatan proposal PKM ini. Terima kasih dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.